Dia Jamie, majikanku yang gatal. Bapak, pasti bapak kan yang udah ngambil pakaian dalamku. Heh, jangan kurang ajar kamu ya. Saya ini majikan kamu. Mana mungkin saya curi pakaian dalam kamu. Pertama, dia suka mencuri pakaian dalamku, tapi ia tidak pernah mau mengaku. Ini, saya ada hadiah buat kamu. Lalu, ia pun memaksaku untuk memakai baju ketat saat istrinya nggak ada di rumah. Buat apa bapak ngasih saya ini? Mulai besok dan seterusnya, kamu pakai ini kalau istri saya nggak ada di rumah. Tapi pak, Kamu jangan melawan. Kalau kamu nggak nurutin saya, kamu saya pecat. Dan gaji-gaji kamu sebelumnya, saya nggak akan bayar. Nah, gitu dong. Kalau kamu pakai ini kan cantik daripada kamu pakai daster. Sekarang kamu cuci baju sana. Sekalian buatin saya kopi. terus dia pun sering diam-diam merekamku. Ini kopinya pak. Ya, jatuh. Ambilin dong, Manda. Ini pak remote-nya. Bapak ngapain foto-foto saya? Enak aja. Saya ini lagi scroll sosmed. Tapi kok tadi bapak kayak fotoin saya? Heh, pembantu. Kamu jangan sembarangan nuduh ya. Saya ini udah punya istri. Gak mungkin saya foto-fotoin kamu. Maaf pak. Ingat ya, saya ini majikan kamu. Kapan aja saya bisa potong gaji kamu. Sekarang kamu pergi sana. Jangan ganggu saya. Bapak mau ngapain? Saya cuma mau ngambil gelas kok. Manda. Mau apa lagi sih dia? Buka pintunya dong. Bapak mau ngapain ke kamar saya? Nggak ngapa-ngapain kok. Saya cuma mau ditemenin aja. Boleh kan? Enggak, mendingan bapak pergi. Kalau bapak berani macam-macam, saya nggak akan segan-segan buat teriak dan laporin hal ini ke ibu. Tolong mbak, saya mau dia mati. Gampang, tapi ada bayaran. Berapa mbak? 50 juta. Tapi mbak, saya nggak punya uang. Jangan bercanda kamu. Kamu pikir saya gratisan? Pergi kamu dari sini. Atau kamu yang saya santet. Aku harus gimana? Aku udah gak kuat lagi diperlakukan seperti ini. Hijau, tolong aku. Ada apa, cantik? Majikanku, dia... Majikanku, dia... Kalau kamu kesulitan cerita, aku bisa bantu kok. Sekarang, apa yang kamu mau? Aku udah gak kuat diginiin terus Hijau. Aku mau dia mati. Maaf, tapi aku nggak bisa nurutin kemauan kamu. Aku nggak mau kamu balas kejahatan dengan kejahatan, karena itu akan ngerugiin diri kamu sendiri. Dan aku nggak mau buat kamu jadi jahat. Terus aku harus gimana Hijau? Aku tahu. Manda, main yuk. Mau jackpot. Bapak sayang, mau ngapain ke kamarku? Mau main ya? Iya dong sayang, temenin aku malam ini ya. Hijau, tolong aku. Berhasil. Malam ini dia nggak akan bisa ganggu kamu, karena sihirku sedang bekerja. Dan sekarang dia sedang bermimpi sedang tidur sama kamu. Tidur sama aku? Tenang aja, ini kan cuma mimpi. Lagian, ini kan salah satu bagian dari rencana kita.
Sekarang kamu cepat keluar ya. Aku mau setting tempat dulu. Akhirnya aku bisa tidur dengan Manda. Yes. Hai sayang, aku kangen banget loh sama kamu. Bapak ngapain? Kamu kenapa sih sayang? Bukannya semalam kita udah tidur bareng ya? Tapi Bapak, nanti kita dilihatin tetangga loh. Gak apa-apa. Aku pengen lagi nih. Yuk. Bapak, Ibu pulang. Sayang, kamu ngapain di situ? Tadi aku bantuin Manda, soalnya selangnya mampet. Mampet. Ya udah ya sayang, kita masuk. Kamu pasti lapar kan? Manda, tolong buatin ibu makan ya. Baik, Pak. Bapak ngapain? Ibu kan udah di rumah, Pak. Tenang, ibu masih makan kok, aman. Enggak, Pak. Kalau kita ketahuan Ibu gimana, Pak? Bapak! Dasar cewek munafik. Semalam kamu godain saya, sekarang kamu nampar saya. Apa ini? Ini anak Bapak. Gak mungkin kamu stop cari ini. Saya dan istri saya yang udah nikah 8 tahun gak bisa hamil. Masa kamu baru semalam aja udah hamil? Gak ada gunanya saya bohong. Ini beneran anak Bapak. Kalau istriku sampai tahu, aku bakal dicerahin sama dia. Posisiku sebagai komisaris perusahaan bapaknya bakalan hilang. Kalau gitu, kamu gugurin anak ini. Apa? Aku gak bakal gugurin anak ini. Anak ini gak ada salah apa-apa. Sekarang, saya udah ngecewain keluarga saya. Dan Bapak ingin saya menggugurkan anak ini. Saya nggak peduli. Sekarang, kalau kamu mau gugurin anak ini, saya bakalan turutin semua yang kamu mau. Tapi kalau kamu menolak, bukan hanya nyawa bayi ini yang mau hilang, tapi kamu juga. Kalau gitu, setidaknya biarin saya pulang kampung dulu buat ketemu sama orang tua saya. Boleh, asalkan kamu ikutin apa yang saya mau. Kamu harus gugurin anak itu. Dan kalau sampai istri saya tahu hal ini, habis kamu. Ini obat aborsi buat kandungan kamu. Pokoknya, begitu kamu sampai di kampung, kamu harus minum obat ini. Ngerti? Terima kasih banyak ya Pak, Bu, udah izinin saya pulang kampung buat ketemu orang tua saya. Tunggu, bukannya dulu pas interview dia anak yatim piatu ya? Orang tua saya udah lama meninggal, Pak. Kalau gitu, Manda pergi dulu ya, Bu, Pak. Siapa dia? Kenapa Manda ketemu sama dia? Majikan kamu ngebutuhin kamu tuh. Ayo kita mulai rencana kita. Hijau, aku mau pulang kampung. Soalnya aku takut sama majikanku. Bagus, dia nurutin omonganku. Dasar majikan bodoh. Kau pikir semuanya udah selesai? Dasar majikan bodoh. Kau pikir semuanya udah selesai? Apa itu? Sayang, coba kamu cek. Suara apa itu? Loh, Manda, bukannya kamu udah pulang kampung? Maaf, Bu, nggak jadi. Soalnya tiketnya udah sold out. Jadi Manda reschedule minggu depan. Oh, gitu. Udah pagi. Aku siap-siap dulu ya, sayang. Aku kerja soalnya. Manda, tolong siapin sarapan untuk saya dan Bapak ya. Baik, Bu. Apa lagi kamu, ha? Ini nggak sesuai perjanjian kita. Kalau kamu berani ngadu ke ibu, habis kamu. Bu, Apa maksud kamu nuduh aku yang enggak? Apa-apaan kamu, Mas? Ini tuh hasil tes pack aku. Mana yang nemuin di kamar mandi? Ada apa ini sebenarnya, Mas? Apa yang udah kamu sembunyiin dari aku? Bu, sebenarnya selama ini saya digangguin sama Bapak, Bu. Bahkan Bapak berani masuk ke kamar saya saat lagi tidur. Saya ngelakuin ini semua untuk menjebak Bapak, Bu. Diam kamu. Sayang, dia bohong. Selama ini dia yang ngeraya aku.
Dan juga dia memeras aku. Manda! Hijau, tolong aku. Sekarang akui perbuatanmu atau aku yang akan mengakal. Aku? Justru dia yang harus mengakui perbuatannya. Karena dia udah memeras dan menggoda aku. Sekarang kita lihat aja kenyataannya. Dasar suami kurang ajar. Mulai sekarang aku mau kita cerai. Dan kamu akan di blacklist dari semua perusahaan yang ada di kota ini. Maafin ibu ya, karena ibu selama ini nggak tahu sifat bejatnya. Kamu tetap kerja sama ibu ya, karena mulai hari ini dia bakal pergi dari rumah ini. Diam kamu. Hijau, tolong, Manda diculik. Apa? Dari tadi malam, Manda menghilang Hijau. Saya nemuin ini di halaman belakang. Gawat, aku takut Manda kenapa-napa. Diam kamu. Saya yakin ini semua ulah perbuatan mantan suami saya, Hijau. Tolong selamatkan dia. Kamu tenang aja ya, aku pasti tolongin Manda kok. Dasar wanita sialan. Sekarang karirku hancur gara-gara kamu. Gimana? Enak balasan dari aku. Ini semua karma buat bapak. Karena bapak udah ngelakuin yang enggak sama aku. Karma kamu bilang. Kalau gitu kamu terima juga karma dari aku. Karena kamu udah main-main sama aku. Bapak udah gila ya? Percuma kamu teriak. Gak ada juga yang bisa nolongin kamu di sini. Hijau, tolong selamatkan aku. Apa-apaan ini? Kenapa tanganku bisa gerak sendiri? Siapa kau sebenarnya? Kenapa kau selalu menolong dia? Aku akan selalu menolong wanita yang tersakiti. Dan aku paling benci sama pria jahat. Ah, sakit! Ah, tolong! Tolong! Polisi? Polisi, jangan bergerak! Tunggu, kalian salah paham. Penjahatnya itu dia, bukan saya. Kalau kalian nggak percaya, saya bisa buktiin. Tolong biarkan kami merekamnya untuk dijadikan barang bukti. Silakan. Tangkap dia. Kamu ditangkap karena telah melakukan tindak asusila dan penculikan. Lalu, kamu akan dikenakan pasal berlapis atas tindakan kamu. Mati kau! Dasar siluman sialan! Kenapa kau selalu menggagalkan rencanaku? Hijau! Gak apa-apa cantik, ini hanya luka di tubuh manusiaku. Kalau aku kembali ke alamku, luka ini akan sembuh. Mau sampai kapan kamu seperti ini? Kamu harus berhenti ikut campur dengan urusan dunia manusia dan kembali ke alammu. Tidak, aku tidak akan pergi. Aku tetap akan membantu manusia yang kesulitan, terutama wanita yang sering dijahati. Kamu tahu sendiri kan kenapa? Sewaktu aku masih hidup sebagai manusia, aku sering dirusak dan dibuang oleh banyak pria. Bahkan sampai akhir pun aku dibunuh oleh pria yang merusakku dan mayatku dibuang olehnya. Lalu saat aku hendak memasuki surga, aku memutuskan untuk mundur dan membantu manusia. Kenapa kau tidak mau pergi? Aku punya permintaan sebagai pengganti masuk surga. Apa itu? Aku ingin hidup kembali. Aku ingin membantu orang yang kesulitan, terutama wanita yang tersakiti. Baiklah kalau itu maumu. Aku
Aku bersumpah, aku akan terus menggunakan kekuatanku untuk menyelamatkan banyak orang.